Nah, untuk formulir sebaiknya kita simpan di indeks saja. Jadi kita pakai simpan indeks. Kita akan bikin file baru gitu ya dengan nama index.php. Ya, nama index.php. Nah, kalau sudah ada file index ya, kalau sudah ada file index itu biasanya kalau kita buka, kalau tadi kan muncul nama filenya koneksi.php. Nah, kalau udah ada index biasanya akan mengarah ke indeks itu. Nah, ini kenapa kosong ya? Tadi kan ada ya. Kalau sekarang kosong karena file indeksnya kosong. Jadi sebuah website kalau sudah ada file index ya, baik itu index.php ataupun index.html, itu dia akan mengarah ke indeks gitu ya, akan mengarah ke file indeksnya. Seperti itu kalau kita buka halaman awal ya, kalau kita buka localhost formulir seperti itu. Kalau tadi kan menampilkan filenya ya, ada koneksi.php gitu. Kalau sekarang nggak, karena sudah ada file indeksnya. Oke, nah di sini untuk HTML dasar nih ya, karena kan kita kan bikin form ya menggunakan HTML, walaupun ininya .php nggak apa-apa, kita kan gunakan HTML. Nah untuk HTML dasar itu kalau di sini sebelah kita tinggal klik HTML, terus di sini ada HTML versi 5 ya. Nah kita tinggal klik ini aja. Ini akan otomatis bikin struktur dasar HTML. Kalau di VS Code ya, jadi kalau kita nulis HTML, ini tinggal pilih aja nih yang ini. Akan otomatis ngasih struktur dasar dari HTML. Ya, di sini ada doc tipe HTML, ada head dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau bikin dari baru boleh, kita bikin aja dari baru HTML gitu ya. Kemudian jangan lupa penutupnya ya. Nah, penutup HTML seperti ini. Nah, karena saya pakai VS Code, jadi ada autocomplete-nya ya. Pas saya bikin HTML, dia otomatis akan bikin penutupnya tuh. Pas saya enter, penutupnya juga jadi. Ya, ini enaknya menggunakan Visual Studio Code ya. Menggunakan IntelliSense, dia akan otomatis gitu ya. Seperti itu. HTML, kemudian ini penutupnya ya, menggunakan slash HTML. Nah, terus apalagi? Di HTML tuh ada head ya, ada kepala, head. Nah, ada penutupnya juga. Terus ada bagian body. Sorry, body ya. Nah, segini ya, ini struktur HTML. Di bagian head biasanya kita nyimpen coding ataupun file-file ya, ataupun program-program yang tidak ditampilkan di websitenya atau tidak ditampilkan di halaman websitenya. Nah, biasanya yang ditampilkan di halaman website itu disimpan di body ya. Nah, misalkan kalau di head nyimpen apa? Kita bisa nyimpen title ataupun judul dari websitenya. Nah kan, sekarang judulnya tuh masih nampilin ini, localhost formulir ya, tuh. Masih nampilin linknya. Nah, kita bisa tambahin judul sebelumnya. Jadi tinggal tulis aja, tagnya itu title ya. Title. Nah, kayak gini. Jangan lupa pakai penutup juga titelnya ya. Nah, terus kita kasih nama aja. Di antara pembuka dan penutupnya kasih nama, misalkan nama websitenya formulir ya. Formulir. Nah, kalau kita coba lihat lagi, nah ini tuh jadi berubah ya, jadi formulir. Nama titelnya di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan nyimpen file form itu ada di body ya. Misalkan kita kasih judul dulu gitu ya. Misalkan kita kasih judul dulu formulir pendaftaran. Kayak gini ya. Tuh, muncul ya. Nah, ini sebetulnya ukurannya kecil sih. Ini karena saya kan tidak pakai tag apapun ya, tidak menggunakan tag heading. Ini harusnya kecil. Tuh, sekecil ini ya. Nah, kalau kita pengen pakai header ataupun tag besar gitu ya, kita bisa menggunakan H1 ya. H1. Jangan lupa ditutup dengan H/H1. Nah, nanti si ukurannya akan jadi besar. Tuh, ya. Untuk judul cocok sih, biasanya digunakan untuk judul atau untuk headline gitu ya. H1 ini yang paling besar, yang paling kecil tuh kalau setahu saya ya, itu H6 ya. Jadi silakan disesuaikan aja dari ada H1, H2, H3, H4, pokoknya sampai H6. Yang paling kecil tuh setahu saya H6. Nah, ini H6 tuh.
Ya, jadi bisa gunakan H2, H3, yang paling besar itu adalah H1. Ini namanya heading ya. Biasanya digunakan kalau di website itu sebagai judul misalkan. Seperti itu. Oke. Misalkan kita bisa tambahin kata-kata apa gitu ya misalkan. Kan biasanya ada judul, ada kata-kata apa gitu ya. Misalkan saya tulis silahkan isi formulir di bawah ini gitu ya. Silahkan isi data ya, isi data di bawah ini dengan benar gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya untuk bagian yang ini, saya biasanya gunakan paragraf ya, atau pakai P. Headingnya tuh P. Nah, kayak gini. Tuh, tetap sama sih. Tapi itu paragraf ya. Oke. Nah, terus berarti di bawah kita bikin form ya, bikin formulirnya. Nah, untuk bikin form di HTML, tagnya bisa gunakan form. Nah, kayak gini. Nah, di dalam form itu ada apa aja? Ada input ya. Ada input. Nah, yang mau kita input bebas nih nantinya. Yang mau kita input bebas. Tapi kalau kita nulis gini doang, nanti yang muncul kayak gini. Nah, kayak gini dong. Tapi belum ada isi apa-apa ya. Tapi sudah ada nih form inputnya. Oke. Nah, jadi kita bisa bikin input ini. Kita bisa masukin value. Ya, parameternya ataupun atributnya. Kita bisa masukkan value. Nah, value ini kalau mau mudah, sesuaikan aja dengan nama kolom ya. Jadi kalau misalkan value-nya nama, di tabel nama gitu ya, kalau ini juga kita nama aja. Jadi bisa disesuaikan aja dengan kolom, seperti itu. Untuk value ya. Masih kosong tuh. Udah ya, nama. Sorry, bukan value. Salah. Tapi name. Nah, name ya. Name disesuaikan dengan nama tabel. Jadi name ini itu fungsinya adalah untuk menentukan bahwa si input itu ID-nya atau namanya itu nama gitu. Jadi ketika nanti kita mau insert, ya ini yang akan kita ambil, yaitu nama gitu ya. Seperti itu. Oh, bukan value tapi placeholder ya, namanya placeholder. Nah, kalau placeholder ini untuk menampilkan kayak ada petunjuk lagi lah di dalam inputnya. Misalkan isi dengan nama gitu ya. Gitu. Misalkan kayak gini ya. Nah, kayak gini tuh. Isi dengan nama misalkan seperti itu. Oke, berarti kita bikin tipe ya, boleh namain tipe juga. Tipe. Nah, kalau tipe mungkin kalau ini nama berarti teks saja ya tipenya, teks. Nah, sudah. Segini ya. Atributnya 3 ya. Di dalam input ada atribut tipe, teks, ada atribut name, nama ya. Ini sesuaikan aja dengan nama tabel. Terus ada placeholder. Ini saya isi dengan nama ya. Ini tujuannya untuk user supaya user bisa tahu ini tuh bisa diisi dengan nama. Kalau mau namain label juga boleh sebetulnya. Misalkan di sini namain label gitu ya. Nah, misalkan namain label gitu ya, boleh seperti ini. Nama gitu. Nah, bisa juga kayak gini. Dengan menambahkan label. Tuh. Bisa juga kayak gini ya. Dengan namain label. Oke, kita bikin berarti ini kan baru nama ya. Tadi itu ada nama, ada email, dan juga ada handphone. Oke. Kita bikin berarti email. Oke, tipenya kalau email ya, bisa email. Tipenya email. Kemudian name-nya diganti jadi email. Isi dengan email. Gitu. Terus selanjutnya satu lagi adalah handphone ya. Handphone. Oke, ini untuk awal kita nggak pakai bootstrap dulu ya, supaya nanti bisa terstruktur lah. Jadi kita bikin dulu sampai jadi, sampai jalan gitu ya si codingnya. Baru kita kotak-atik pakai bootstrap supaya tampilannya lebih indah gitu ya. Oke, untuk handphone tipe datanya bisa menggunakan number ya. Bisa gunakan number. Kemudian ini diganti jadi handphone
Yang ini diganti dengan isi dengan handphone. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dulu ya. Nah, ini masalahnya ke pinggir nih. Kalau mau ke bawah, boleh kita bisa tambahkan BR aja ya. Sementara kita tambahkan BR aja. BR itu untuk baris ke bawah ya, kita bisa gunakan BR. Sementara ya, karena nanti kan kita kan pakai bootstrap ya, tapi sementara kita pakai BR saja. Oke, kayaknya kurang deh. Saya tambahin BR-nya 2 aja ya. Saya tambahin BR-nya 2. Nah, cukup ya. Ini aja dulu ya. Oke. Sudah. Terakhir kita tambahkan tombol ya. Jangan lupa kita tambahkan tombol. Untuk tombol bisa menggunakan button ya. Button gitu. Nah, gini aja dulu coba nih. Oh, muncul tapi kecil ya. Button. Oke, kasih nama tombol apa ya? Submit ataupun submit boleh ya? Submit. Submit kita kasih atribut tipe ya. Tipe submit. Nah, segini aja dulu ya. Coba lihat. Kalau mau dikasih spasi lagi boleh, kasih BR lagi. Kita simpan di sini. Tuh, oke. Sudah? Nah, selanjutnya adalah kita akan bikin file PHP-nya ya. Jadi metodenya saya akan bikin file terpisah ya, PHP terpisah untuk mengeksekusi si ini gitu, eksekusi dari formulir kita. Nah, di dalam form di sini ya, kita tambahkan atribut ya, yaitu metode dulu ya. Kita tambahkan atribut metode. Yang akan kita gunakan adalah metodenya post ya. Kita gunakan post. Oke. Selanjutnya adalah action. Nah, karena kan kita mau dipisahkan ya. Ini formulirnya di file index.php. Nanti kita akan prosesnya itu kan kita pindahkan di file yang lain. Nah, kita bisa tambahkan action. Action ya. Nah, kemudian actionnya isi dengan nama filenya. Mau di file mana nih dieksekusinya. Misalkan saya akan simpan di submit.php aja ya. Submit.php. Oke. Nah, masalahnya submit.php-nya belum saya isi ya, belum saya bikin gitu ya. Oke, sudah ya. Formnya dikasih atribut method ya, dengan post, karena kita kan menggunakan metode post ya. Kemudian action-nya itu ke submit.php. Jadi nanti kalau misalkan kita klik tombol submit ya, ketika sudah ngisi gitu ya, kita klik tombol submit, itu dia akan ngirim ke submit.php, akan pindah ke submit.php dan juga mengirimkan datanya ke submit.php seperti itu. Nah, mungkin sedikit tambahan atau sedikit tips ya dari saya supaya si user ini ngisi semua formulir, kita bisa tambahkan di dalam input itu required ya, require. Nah, bisa tambahkan ini. Ini coba saya coba dulu ya. Kalau misalkan saya klik submit, masih sama. Sebentar. Oh, seperti ini. Jadi kalau saya klik submit akan muncul seperti ini. Please fill out. Jadi nggak bisa klik submit sebelum diisi ya. Jadi bakal ada keterangan seperti ini. Tuh, ya. Karena tadi saya tambahin coding, di sininya coding required ya. Nah, tambahin coding required. Kayak gitu. Misalkan nama Jang Rahmat gitu ya. Kalau email karena belum diisi required, jadi ini masih bisa disubmit nih. Tuh, masih bisa disubmit. Ini karena submit.php-nya belum ada ya. Jadi ini error. Kayak gitu. Nah, kalau yang email karena belum ditambahin, jadi bisa nih. Sekarang kita tambahin aja semuanya ya. Required. Kita tambahin. Yang ini kita tambahin. Yang ini juga kita tambahin ya. Jadi yang email kita tambahin inputnya required. Yang ini juga tambahin required. Nah, sekarang kalau ada yang nggak diisi, bentar, refresh dulu. Sekarang kalau nggak ada yang diisi, nggak akan masuk nih, nggak akan pindah. Jadi harus isi dulu namanya, isi dulu emailnya.
Import masih ya? Sebentar. Harusnya enggak deh. Coba saya belum save ya. Coba nama, nah required ya. Email, klik required. Oke, jadi harus diisi semuanya. Oke, itu sedikit tips saja ya, menambahkan coding ini aja required. Oke, nah selanjutnya kita akan bikin file submit.php.